البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita dalam bab adab qadhil hajah, bab adab-adab ketika membayar hajat, yakni menyelesaikan hajat, buang air besar, demikian juga buang air kecil. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan di antaranya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Demikian juga jangan lupa untuk kita masuk dengan tangan kiri, yakni masuk dengan kaki kiri. Kemudian keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan. Mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kemudian kita masih di dalam pembahasan hadis nomor 92 dan 93 tentang ada berikutnya untuk kita tidak menghadap ke arah kiblat, demikian juga membelakangi kiblat. Dan kita sebutkan bahwa yang rajih adalah makruh menghadap kiblat, demikian juga membelakangi kiblat. Karena di situ ada hadis yang memalingkan dari haram itu kepada makruh. Walaupun kita hendaknya meninggalkan, ya, walaupun makruh kita hendaknya meninggalkan. Di situ ada hadis Jabir radhiyallahu anhu rawahu Ahmad, hadis yang sahih, bahwa Nabi melarang untuk menghadap kiblat di baulin karena kencing. Faraitu qabla ayyubat, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Bi'am, 1 tahun sebelum meninggal, yastaqbiluha, beliau menghadap ke kiblat. Ini mengiring kepada mana makruh, ya, mengiring kepada mana makruh. Kemudian berikutnya disebutkan di situ ada permasalahan berikutnya, istiqbal wa istidbar Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Apakah boleh kita menghadap, demikian juga membelakanginya? Yang benar adalah boleh. Ada mutahrim, tidak ada haram. Ya, dan itu adalah ijma', ya. Wada al-Khattabi al-ijma' ala dzalik. Al-Imam al-Khattabi mengatakan itu adalah sepakat para ulama dalam permasalahan ini. Demikian juga menghadap ke arah bulan atau menghadap ke arah matahari, maka seperti ini juga, ya, tidak dilarang. Demikian juga permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang kita baca sebelumnya, al-istijmar bi aqal min salasati ahjar. Boleh kita yakni istinja atau cebok itu disampai dengan air. Boleh juga dengan menggunakan apa? Batu. Ya, batu. Bahkan di antara sahabat ada yang mengatakan hendaknya dengan batu seperti Abdul bin Zubair. Sebagian mengatakan alasannya karena air itu untuk diminum, bukan untuk buang hajat. Demikian. Tapi yang benar adalah boleh. Bagaimana kalau dengan batu kurang dari 3? Tidak boleh. Ya, wajib untuk kemudian 3. Bagaimana dalam hadis yang kita baca? Hadis ini rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bi'aqal min salasati ahjar, kurang dari 3 batu. Kemudian juga permasalahan batu yang besar sekarang. Batu yang besar mempunyai 4 sisi. Boleh enggak kita kemudian menggantikan ini dengan daripada 3 batu? Daripada 3 batu yang kecil-kecil kita menggunakan batu yang besar, kotak umpamanya atau segitiga, kemudian kita mempergunakannya. Yang benar adalah boleh. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud di sini semua dari Al-Qudamah di Al-Mughni, wa dzalika ma law fassala salasah sigharan. Jadi kalau kita menjadikan batu yang besar itu kita pecah menjadi 3. Ya, seperti itu juga. Karena yang menjadi intinya itu adalah kebersihannya. Demikian mereka menyebutkan. Bagaimana hukum ganjil 3, 5, 7 demikian? Maka itu adalah wajib. Hal seperti ini kadang menjadi gambaran saja, ya, karena jarang kita menggunakan batu. Walaupun itu disyariatkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian istinja dengan raus, dengan kotoran atau idom atau tulang, maka seperti ini tidak boleh, itu adalah haram. Ya, di situ ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Cuma dalam Sahih Muslim, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil jin, Nabi berkata kepada jin waktu itu, ketika mendatangi Nabi dan meminta perbekalan. Sa'aluhu azab, perbekalan. Lakum qulu idam dzakara asmallah alaih, untuk kalian itu setiap tulang yang
disebut nama Allah. Ini orang kita makan umpamanya daging kambing, kemudian kita baca bismillah, ya, maka di situ ada tulangnya, itu makanan mereka, jin. Ya, kau fi aidikum, yang ada pada tangan-tangan kalian. Wa kullu ba'ratin, dan setiap ba'rah, setiap kotoran unta atau kotoran adalah ilfun li dawabikum, sebagai makanan kendaraan kalian. Ini bahasa jin, bangsa jin itu juga mempunyai kendaraan. Makanannya adalah apa? Makanannya adalah kotoran, ba'rah, ya, kotoran. Qala fala tastanju bihima, jangan kalian, yakni manusia, untuk istinja dengan menggunakan kotoran, demikian juga tulang. Fa innahuma ta'am ikhwanikum, itu adalah makanan saudara-saudara kalian, kaum jin. Demikian. Oleh karena itu juga sebagian ulama mengambil istinbat, mengambil hukum juga haramnya istinja dengan makanan manusia. Ya, di situ ada mungkin ketela, ya. Ketela yang sudah dimasak itu digunakan untuk istinja, tidak boleh menggantikan batu, tidak boleh. Demikian juga dari mushaf Al-Qur'an. Demikian juga ya disebut di sini oleh Imam Nawawi. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istinja dengan menggunakan mushaf. Aliman, dia mengetahui seorang kafiran, menjadi kafir. Jadi kafir itu orang istinja dengan menggunakan apa? Itu Al-Qur'an. Dan itu disebutkan digunakan oleh orang-orang dukun. Maka kafir. Kalau menggunakan buku-buku fikih bagaimana? Maka seperti ini haram yang sangat, dan tidak aman untuk kemudian jadi kafir orang seperti itu. Ini demikian disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 94. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, di sini dhaif. Di situ ada Abu Sa'ad majhul, tidak diketahui keadaannya. Demikian juga Husain al-Himyari. Husain al-Himyari juga majhul, tidak diketahui keadaannya. Lemah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man atal ghaid falyastatir, barang siapa yang mendatangi, maksudnya akan melakukan buang air besar, hendaknya falyastatir, menutup. Masuk kamar mandi, atau mungkin ada orang yang menutupinya ketika kencing, atau menggunakan penutup yang lain. Rawahu Abu Dawud, semua dari Abu Dawud. Hadis ini dhaif, tapi sudah cukup. Ya, di situ ada hadis yang telah lewat, demikian juga di situ ada hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ada hadis Muawiyah bin Haidah. Ihfad auratak. Ini kita ingat ini ya, hadis ini. Jagalah auratmu illa min zaujik, kecuali dari suamimu, atau kalau sebaliknya dari istrimu. Jadi kita menjaga aurat kita ini kecuali dari istri kita. Au ma malakta yaminu, atau yang engkau punyai darinya budak, atau dari budak. Orang juga Abu Dawud, di sini sahih. Ini hendaknya kita menjaga aurat. Oleh karena itu kita buang hajat itu untuk menutup aurat. Kemudian berikutnya hadis nomor 95. Hadis ini juga dhaif. Hadis ini juga dhaif. Tapi ada manfaatnya di sini oleh Ibnu Hajar. Tetapi kita insya Allah menyesuaikan juga, sebagaimana pendapat Syekh Albani. Doa ketika keluar dari kamar mandi. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja minal ghaib, adalah kana itu menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan beliau ketika keluar dari ghaib, yakni buang air besar, dari kamar mandi atau yang semisalnya, qala, beliau mengatakan, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Ya, ghufranak. Disebutkan para ulama kenapa mengucapkan seperti itu? Karena ketika masuk kamar mandi kita tidak berzikir. Sampai seperti itu. Karena tidak berzikir, akhirnya kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu al-khamsah, dikeluarkan oleh yang 5. Yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa sahahu Abu Hatim. Abu Hatim mensahihkan wal Hakim, demikian juga Hakim. Di dalamnya ada Yusuf bin Abi Burdah. Sebagian mengatakan dhaif, yakni majhul. Ya, karena rawanhu isnan. Muridnya cuma 2, maksudnya dikenal. Rawanhu isnan itu maksudnya meriwayatkan dari dia itu 2, muridnya 2 saja. Dan tidak ada yang mensahihkan. Seseorang walaupun tidak ada murid, kalau ada ulama yang mensikohkan, dia sikoh itu, walaupun tidak ada muridnya, maka ini sikoh dia. Walaupun muridnya banyak sekali, tetapi kalau tidak ada yang mengatakan dia itu sikoh, atau dia itu lemah, atau dan sebagainya, dikatakan tidak diketahui. Di sini dia muridnya 2, ya, dan tidak ada ulama yuwasikhu mu'tabar, tidak ada ulama yang dianggap yang mengatakan dia sikoh, sehingga dikatakan majhul. Tapi ulama
Sebagaimana Syekh Albani, ya, dia adalah hasanul hadis, ya, ulama demikian. Jadi hadisnya bisa diambil. Syekh Muqbil mendhaifkan, demikian juga Syekh Muhammad Riza mendhaifkan hadis ini. Syekh ya dulu mendhaifkan, kemudian masalah hadis tersebut, ya. Jadi boleh kita beramal dengan hadis ini. Ketika keluar kita mengatakan ghufranak. Di sini Syekh Muhammad Riza mengatakan walakin hadis dhaif fa dhahir annahu yakhruju sakitan. Hadisnya lemah, yang jelas ketika keluar ya diam saja. Tapi kita katakan bahwa itu adalah hasan. Ya, jadi bagaimana? Boleh ketika keluar kita mengatakan ghufranak. Ini demikian. Di situ ada doa juga dhaif. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Segala puji untuk Allah yang menghilangkan dariku bahaya dan memberikan aku kesehatan, memberikan ampunan kepadaku juga. Di sini adalah dhaif. Di situ ada Ismail bin Muslim Al-Makki, sangat lemah sekali. Kemudian berikutnya ada seseorang ketika buang hajat, ya, kalau dia menggunakan batu untuk menggunakan 3 atau ganjil. Wa bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi mendatangi buang air besar, maksudnya beliau mau buang air besar. Fa amaroni, maka beliau memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an atiyahu bi salas ahjar, untuk mendatangkan 3 batu. Batu ini penting kalau di negeri Arab, kadang tidak ada air, jadi menggunakan batu. Fa wajadtu hajaraini, maka aku dapatkan 2 batu saja. Walam ajid salisan, aku tidak dapat yang ketiga. Fa'atihi bi rausah. Fa'ataituhu bi rausah, maka aku mendatangkan beliau dengan apa? Rausah. Rausah itu adalah kotoran. Telah lewat bahwa rausah kotoran, demikian juga tulang yang kita memakan dengan menyebut nama Allah, maka itu adalah makanan jin, makanan saudara kita, jin. Fa'akhadzahuma, maka kemudian Nabi mengambil 2 batu tersebut. Wa alqa rausah, dan beliau membuang rausah, kotoran. Seperti kotoran yakni onta atau bahkan kotoran anjing itu, ya, kalau dia kering itu keras seperti batu, kadang tidak bisa dibedakan. Maka di sini Nabi membuang kotoran tersebut. Hadis ini sahih. Sampai di sini adalah sahih. Ya. Kemudian ada tambahan waqala, ya, beliau mengatakan hadza riksun, ini ada riksun, terjadi khilaf. Sebagian mengatakan riksun itu adalah najis. Ini najis. Akhrajahu Al-Bukhari, dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Di sini sahih, ya. Ini berarti menunjukkan Nabi meminta 3. Wa zada Ahmad pada Daraqutni, Imam Ahmad demikian juga Imam Daraqutni menambahkan ini bigoiha, berikanlah kepadaku selainnya. Karena tadi cuma 2, beliau meminta lagi yang ketiga yang menggantikan kotoran tadi. Tetapi tambahan ini adalah dhaif. Ya, itu adalah dhaif. Sebutkan bahwa itu adalah riwayat Abu Ishaq dari Al-Qamah. Abu Ishaq dari Al-Qamah, Abu Ishaq As-Sabi'i dari Al-Qamah bin Qais. Disebutkan para ulama bahwa dia itu tidak mendengar, dihukumi munqati atau terputus. Jadi tambahan berikanlah kepadaku, yang lainnya ini adalah lemah. Di sini diambil pelajaran bagaimana? Apakah boleh istinja dengan menggunakan suatu yang najis? Itu adalah haram. Ya, itu adalah haram, tetapi apa? Tetapi memenuhi. Yujzi, ya, maksudnya adalah memenuhi syarat, tetapi kita berdosa. Ini demikian disebutkan. Karena maksudnya apa? Karena maksudnya adalah kebersihan, dan sudah terjadi kebersihan di situ, tetapi haram karena menyelisih hadis Nabi tadi. Kemudian berikutnya, ya, masih dengan apa? Permasalahan istinja dengan menggunakan batu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayustanja bi admin, melarang untuk istinja dengan menggunakan tulang au raus atau kotoran. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yutahhiran, keduanya tidak menyucikan. Adapun larangan Nabi istinja dengan idol itu sahih, hadisnya adalah hasan. Adapun tambahan innahuma la yutahhiran, keduanya tidak mensucikan, itu adalah dhaif, lemah. Tambahan innahuma la yutahhiran itu adalah lemah karena Ya'qub bin Humaid, ya, Ya'qub bin Humaid dhaif, lemah.
Demikian juga Kasib, ini ya Salamah bin Raja lemah juga. Ya'qub bin Humaid adalah lemah, demikian juga Salamah bin Raja adalah lemah. Disebutkan oleh saya Muhammad bin Isam di sini. Ya, jadi itu adalah lemah, di sini adalah dhaif. Tambahan keduanya tidak mensucikan. Ini semua menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang istinja dengan menggunakan tulang. Itu adalah makanan jin. Demikian juga kotoran, itu adalah makanan binatang tunggangan jin tersebut. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.